Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sebenarnya aku bisa ngerjain 13 project or like jobs at the same time dan sekaligus juga memperagakan gimana sih kayak aku personally menggunakan vibe coding untuk pekerjaanku sehari-hari. Sebenarnya ultimately I wanna share this untuk tim memberku supaya tim memberku tahu gimana caranya nge-vibe coding ya, at least with the speed that I am expecting of myself. Tapi ini aku share broadly untuk audiensku karena seperti yang pernah aku bilangin sebelumnya bahwa AI itu will bring a huge gap in our society. Jadi kayak orang yang bisa embrace AI, bisa making money dari AI itu bakal jauh-jauh di atas versus orang yang nggak bisa. Jadi aku merasa ini akan cukup nggak adil ya kalau misalnya hanya segelintir orang yang mampu. Jadi makanya aku share ilmu ini untuk teman-teman di sini. Hopefully bermanfaat. Aku akan cuma make satu take. Jadi kalau ini video gagal in any reason for any reasons, kayak ya udah nasib gitu ya. So, let's start with this. Jadi kayak saat ini, kebetulan aku ada beberapa project yang harus aku kerjain ya. Pertama, aku mau bikin WMS. Kebetulan di Mentatek aku mendapatkan 3 project. Aku sebagai background, I was a co-founder di salah satu perusahaan e-commerce yang akhirnya dibeli sama Tokopedia. Itu bergerak di bidang ya supply chain lah ya, supply chain, beli baju, jual baju gitu, sehingga I'm quite familiar with supply chain gitu. Habis itu aku join Sayurbox, di mana Sayurbox is one of the biggest e-groceries di Indonesia. Again, another supply chain ya. Terus aku bantuin beberapa company, salah satunya 3Second, again another supply chain. Jadi aku punya lumayan banyak klien yang berhubungan dengan supply chain, dan banyak supply chain itu biasanya butuh warehouse management system. Jadi kenapa aku pengen bikin WMS ku sendiri, karena ya kebetulan lagi banyak aja kliennya gitu, dan aku penasaran kayak kalau udah ada AI yang sudah se-advance tahun 2025 saat ini, WMS itu bisa dibikin apa sih? Gitu ya. Terus aku ada project namanya Kadios. Kadios itu apa? Kadios itu adalah my own attempt untuk memusnahkan tugas QA that you see right now. Jadi kayak manual QA yang kayak literally kerja by order gitu. Bahkan ada orang nge-QA itu outsource ya ke India gitu. Aku sih menurutku itu sangat bodoh ya karena QA itu kan kita harus tahu produk konteksnya ya. Jadi aneh aja gitu. Kenapa kok bisa barang itu di outsource gitu. Jadi kalau itu barang bisa di outsource, artinya barang itu bisa di automate. Kalau bisa di automate, ya artinya bisa kita musnahkan. Jadi itu salah satu ide yang aku captures. Aku mau mulai dari tes automation dulu, nanti eventually bakal ke arah performance, security, dan kawan-kawan. Lalu aku juga punya produk namanya Lovina. Ini part of Metatek. Nanti akan aku tunjukin juga ya. I'm trying to build a landing page here di sini. Dan habis itu aku juga sedang bantuin temanku dulu di X Meta waktu aku di Facebook. Aku punya product manager, uh, very strong product manager, makanya aku pengen banget kerja sama dia lagi. Dan habis itu ya kebetulan aku dipekerjakan di sana, dan ini aku sekarang lagi bantuin dari segi engineeringnya lah ya. Dan aku hands on di sana. And if you don't notice di empat barang ini aku quite hands on juga. Jadi nggak cuma ngerjain barang manajemen dan jualan, tapi juga hands on. So what I will do in this video particularly, jadi aku menjelaskan konteks kenapa, karena that's actually what's important, dan itu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Oke, jadi kayak ngodingnya kayak gimana, struktur kodenya kayak gimana, itu secondary. Yang paling penting adalah kita tahu why are we doing this. Jadi where we wanna go, what's the goal, gitu-gitu ya. Jadi makanya aku tuh sangat proponen about second brain gitu, untuk ngebantu kayak mengingatkan aku sebenarnya goalnya apa gitu ya, kita mau ngerjain apa, dan juga kayak besok tuh aku mungkin udah lupa aku hari ini ngerjain apa gitu. Jadi this is a way that for me to track kayak besok itu harusnya aku ngerjain apa gitu. Nah kebetulan hari ini aku harus ngerjain 5 barang, dan in this particular video aku mau ngerjain 4 barang ini sekaligus. Bikin WMS, vibe coding, bikin landing page, dan fix UI bug. Jadi mungkin kita mulai, semua barang ini nih punya complexity dan status dari project yang berbeda-beda ya. Contohnya WMS Vibe Coding itu aku belum punya apapun sama sekali. Literally no folder, nggak ada apapun. My next adalah untuk landing page Lovina. Landing page Lovina kebetulan tidak ada page-nya saat ini.
Yang akan kulakukan di sini adalah karena aku mau fokus ke desainnya, aku tidak akan ngoding manual, jadi aku akan pakai V0. Kenapa V0? No particular reason, dulu paling bagus V0. Sebenarnya Lovable juga secara desain bagus banget ya. Cuma kebetulan kayak aku udah mengoptimize timku untuk bisa work apa namanya very optimize pakai V0. So untuk desain awal, untuk kayak prototype buat kayak diliatin dan bisa dikolaborasiin sama banyak orang yang non engineer, aku sekarang udah lumayan optimize pakai V0. Jadi di sini bisa dilihat bahwa aku punya banyak banget ya project di sini ya. Ada image analysis, ada PAR, ada wah, banyak banget gitu. I'm going to build Lovina di sini. Dan Lovina itu apa? Lovina nanti akan kujelaskan as part of what I'm planning to do here. And then fix UI bug. Dan UI bug-nya itu ada di source code-nya Braid. Source code-nya Braid itu ada di sini, di UI V1. Dan kalau apa namanya? uh, dilihat sebenarnya barangnya itu sudah ada di sini. Jadi on broader way, aku mau menjelaskan dikit-dikit ya kayak aku plan ngapain nih di sini ya. Jadi pertama what I'm going to do adalah um, melengkapi. Kita sebenarnya mau ngapain gitu. So we need to figure out, we need to build a plan. Boleh dibantu sama ChatGPT, cuma kayak ChatGPT ini kalau bikin plan ya setaunya dia gitu ya. They don't really know the goal. I think ChatGPT itu bagusnya ya selain buat menghalu, jadi partner buat diskusi, juga enrichment. Tapi untuk actually tahu kita mau kemana, we need to understand what we want to build first. So I'm gonna start dari WMS Vibe Coding ya. Jadi untuk WMS Vibe Coding, beberapa hal yang aku udah tahu adalah aku mau please, jadi mungkin I wanna build WMS for multi-tenant WMS product. Multi-tenant itu artinya kayak dalam satu WMS product ini akan ada berapa klien gitu. Karena aku sendiri saat ini aja sudah ada 3 ongoing klien. So I wanna make sure that it works for multiple client. We should start with standard uh, onboarding, start with standard WMS features. Okay, tech stack that I want to use is should support mobile web as well for ease of use for operation. Jadi itu yang aku pikirin ya. Paling enak sih bullet point aja ya. Tech stack I want to use is Firebase karena bisa langsung deploy, bisa langsung muncul, gratis, enak gitu ya. And I think let's start from here dan kayak kita minta ChatGPT untuk mengenrich. So what I'm going to do adalah kan buka ChatGPT and then aku akan menggunakan model for one. Uh, Actually aku akan menggunakan O3 buat reasoning. Oke. For one atau O3 ya? O3 aja deh biar bisa research. Oke. Please find benchmark. I think Jubelio has a good similar product and create PRD. This PRD, I am going to pass this. I am going to pass your PRD to Cursor to write the code. So make it easily understandable for fat coding. Okay, cool. So that's WMS, vibe coding. Aku akan membiarkan ChatGPT ini mikir ya. Jadi kayak tak tinggal dulu gitu sambil dia research, terus kayak bikin PRD dan kawan-kawan yang nanti akan aku copy paste ke kursor. Yang kedua, sekarang aku akan lanjutkan next step, vibe coding Kadios. Jadi kebetulan untuk Kadios ini aku sudah bekerja sama dengan desainer yang aku cukup percaya dan kebetulan beliau sudah membuat apa namanya? Screenshot seperti ini, Figma ya, yang bisa tinggal aku kopas. Jadi, mungkin yang akan aku coba adalah buka Kadios, file, eh, jadi mungkin file, new window, terus aku akan buka Kadios dashboard.
Okay. And then aku akan coba cek apakah dia bisa buka Figma ini dan kayak ya udah uh, just write this landing page. Um, ini di close dulu. Oke, buang. I want to build Kadios landing page. Ini pakai Sonnet biasa aja. Oh ya, by the way, kursor, please use the paid one, $20 doang. Cuma berapa tuh berarti? 320, 340 ribu sebulan. It's worth every single penny. Jadi, please spend some money untuk ini ya. Buat, karena kursor yang free, Windsurf, Copilot, udah aku coba semua, ampas. So, you know, it will be good to spend some money on this. So I want to build Kadio signing page. My designer already gave me this design. So actually like it's good to just show kayak sebenarnya state kita kayak gimana sih gitu. Like just being honest aja. Kayak siapa yang ngasih, siapa yang memberikan. Jadi segala macam konteks itu bisa di reasoning nanti sama AI ya. Apalagi kalau udah yang baru model-model baru mereka udah ada reasoning bahwa oh ini dari designer berarti harus kita gunakan as is. Oh ini dari PM jadi jangan terlalu dipercaya. Oh ini dari engineer jadi kayak ya udah dibuang aja. Kayak AI sekarang tuh udah bisa nge-reasoning that kind of roles. So just tell them the some details about kayak how do we get these requirements. Dan itu kayak bakal useful karena bisa aja yang memberikan kita saran tuh salah. Jadi kayak biar AI-nya yang mendecide kayak what is the best pattern compared to apa yang sudah ada saat ini di code base kita. Ya, jadi kitanya sendiri nggak usah terlalu sotoy. Gini 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 gini. Terus let me know if you can crawl the Figma and I can send screenshots. Okay. So that's landing page. That should be good. Now move on to the next project. Bikin landing page Lovina. Oke. Landing page Lovina, aku akan buka Vercel. Habis itu kayak I want to make a landing page for voice agent. Um, kayaknya aku ada satu reference yang lumayan bagus, yang tidak terlalu lebay dan tidak terlalu sok menjual. And I'm going to use that. CTO-nya apa sih Quip? Brad Taylor. Oke. Brad Taylor, current company. There you go. Dia Sierra. Oke. Um, the target market is enterprise, so make it professional, sleek, clean looking. This is a good reference. The theme should be similar to MetaTech, pink, purple, orange. Um, mm, mm, mm. MetaTech, Kak, masukin. Uh, top features adalah um, voice agent, natural, can speak bahasa Indonesia, emotions, and can understand emotions. Terus habis itu ada QA di conversation result, voice and chat. Habis itu ada QA AI copilot to help with conversation in case you still want to use human. Cool. KPI we help adalah reduce cost, increase reach out, increase revenue by in increasing leads atau outreach, sales, retention, engagement, reduce cost by reducing manpower,
improve coordinations, faster resolutions. Okay, I think this should be it. And then let's ask V0 to go out. Jadi landing page Lovina udah fix UI bug. Sekarang kita buka dokumennya. Terus habis itu, ini aku udah ngerjain satu ya, UI bug-nya, di mana kayak sekarang permintaannya adalah top bar and breadcrumb. Remove the title at the root of the breadcrumb and only show the breadcrumb itself. Oke, listen, I'm just gonna be super lazy here. Jadi aku copy aja semua ini. Terus what I'm going to do adalah aku akan buka kodenya si ini. uh, and then, oops. Aku akan buka tabnya new chat, terus aku akan paste di sini. Terus kayak yang akan aku lakukan saat ini, sure sebenarnya AI-nya bisa ngecek semua code base ini ya. Dan by the way ini ada tiga code base ya, ada UI, ada API, ada pipeline. Jadi kita bisa masukin semua itu di satu workspace supaya kita nggak usah bikin monorepo. Jadi sebenarnya AI-nya tuh udah cukup capable, punya context window cukup besar untuk reasoning multiple repo. Cuma usually lebih bagus kalau kita memberikan konteks bahwa kita lagi ngulik apa. In this case, aku akan minta dia ngulik di bagian breadcrumb. Breadcrumb aku tahu ada di uh, you can check code base in di main layout. So this is why it's important buat kita itu untuk ngasih paham soal engineering. Jadi sebagai engineers, sebagai CTO, tugas kita adalah untuk figure out bahwa ini mau kita solve pakai apa. Mau beli, mau bikin sendiri. Kalau bikin sendiri, mau kita coding full yang kayak dimana kita hands on, even pakai AI, atau kita coding pakai V0 supaya orang lain yang non engineers bisa contribute. In this case, karena memang ini code base yang fully engineering gitu ya, emang kita bikinnya emang full coding. Dan di mana kita bisa minta si AI-nya untuk ngecek untuk melakukan itu. So, yang akan aku lakukan di sini adalah suggest supaya orang paham ya. Aku akan ngecek development-nya si Braid ini. Ini aku buka. Oi, buka. Nah, oke. And then kan aku harus beresin breadcrumb. Breadcrumb itu yang di mana? Nah, breadcrumb itu yang di sini. Oke, jadi permintaannya adalah remove title when at the root of the breadcrumb and only show breadcrumb itself. Oke, maksudnya sepertinya kalau ini ada double, hilang. Cukup satu aja. Terus breadcrumb maintain consistent color. Consistent color tuh kayaknya di sini deh. Ini kan warnanya beda nih. Oke, so what I'm gonna do adalah cek di sini, and then tugas kita sebagai manusia adalah ngecek hasilnya. Jadi code base-nya sure kita emang perlu ngecek, and that's like where senior engineers itu bisa berjaya karena mereka bisa ngecek code base dengan cepat dan tahu bahwa oh ini nih bakal ada masalah in the future. Dan aku refer senior engineer tuh literally senior ya, udah tua. Karena emang perlu ilmu, perlu pengalaman, code base mana yang kayak bakal gampang rusak, code base mana yang enggak gitu. So, junior engineers emang harus segera catch up dan punya banyak pengalaman, mulai merasakan in production tuh barang-barang apa sih yang gampang rusak ya. Tapi otherwise ya emang perlu pengalaman sih ya, menggunakan AI ini perlu wisdom, perlu nggak cuma knowledge. Yang knowledge tuh gampang lah nyarinya di internet ya, nyari di AI pun bisa dapat. But wisdom is the one that is hard. So itu yang emang kita sebagai engineers harus improve ya, harus harus grow di sana. Anyway, without further ado, I'm trying to fix this. So let the AI figure out what they have to do. Sih, mereka lagi ngejerit, lagi mikir. Sekarang kita balik lagi WMS Vibe Coding. Oke, kita lihat apakah sudah ada progress dari WMS Vibe Coding. Saat kayaknya kita tadi lagi ngerjainnya ya, PRD-nya ya. Cool. Jadi lihat kita pakai O3, mereka mikirnya lumayan lama ya. Terus kayak dia bisa bikin WMS, bisa multi tenant, ada visionsnya, competitive benchmark, scope, oke, oke, good stuff.
Inbound, storage, outbound, inventory, mobile, oke. Tenant admin, reporting, tech stack, Firebase, cool, performance, sudah dibaca, offline, nice, bisa persistence, architecture, KPI. Oke, so I'm gonna do literally just copy all of this, karena looks okay, ya. And what I'm going to do adalah literally bikin lagi, suruh uh, dia ngoding dari awal pakai kursor. By the way, ini kenapa aku mau coba pakai kursor? Karena gini, kalau V0 itu bagus untuk yang vibe coding V0 lovable itu bagus untuk kayak kalau kita ngulik-ngulik desain. Dan WMS itu sebenarnya lebih penting kayak kita actually have a resilient product yang kayak jalan end to end. Sehingga menurutku lebih penting di-solve secara engineering daripada secara kayak desain dan produk gitu ya. Dan kita pengen WMS ini, at least ini my personal vision sih ya. Sebenarnya WMS itu kan bisa di-solve berbagai macam cara ya. Kayak punya yang configurable banget kayak Udo, punya yang customized banget, punya yang super lightweight kayak Jubelio gitu ya. Ini aku sedang pengen visiku dalam membuat WMS kali ini adalah aku pengen punya code base yang lumayan standar, small gitu ya. Mungkin beberapa ribu line of code gitu. Dan nanti ketika kita mau nge-onboard customer baru, bakal kita vibe code. Jadi kayak ngekonfigurasi per kliennya itu bukan via konfigurasi UI yang harus kayak, oke kamu punya inbound, inboundnya kayak gimana, ingredientnya kayak gimana gitu ya, dan lokasi-lokasinya kayak gimana, tapi akan dilakukan via kode. Jadi kenapa? Karena sekarang vibe coding memang senyaman itu ya gitu. Dan I don't know, maybe bahkan nanti konfigurasinya pun juga bisa di vibe code. Cuma for now, I really like to just do vibe coding. So I'm gonna do adalah right now, gonna write the WMS not in V0 yang lebih design oriented, tapi lebih ke codingan. Jadi tadi udah ada meta text ya, WMS. Um, Sini barang benar-benar kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Aku akan membuat mereka uh, bikin WMS dari awal. The amazing thing about Cursor adalah kalau kalian lihat di beberapa tutorial di internet ya, untuk membuat vibe coding ini penting banget bikin to-do. Dan to-do itu biasanya dilakukan dengan cara bikin to-do list di source code-nya supaya nanti orang si AI-nya ini kayak baca to-do list, oke kerjain, baca to-do list, kerjain, baca to-do list, kerjain, centang, centang, centang. Tapi as you can see here, dia udah bisa bikin to-do list sendiri di Cursor. Ini Cloud Code juga udah bisa, probably Windsurf udah bisa gitu ya. But I think like I found this project is amazing ya. Jadi kayak see things just moving by themselves gitu. Cool. So WMS making progress di sini ya. Vibe coding Kadios sekarang ada di localhost ini dan itu kalau nggak salah Kadios itu case-nya tuh di sini ya Kadios. Eh Landing page, oke dia sepertinya tidak bisa apa namanya masuk ya ke apa namanya ke Figma. Ya wes deh kalau gitu akan aku kasih screenshot itu satu. eh this is annoying, but I guess that's okay. Cool. Kita restart dulu. Terus, oops. Oke. Jadi ini aku screenshot. Ada tutorial videonya. Screenshot. Oops. Ini juga ada screenshot. Works. Ada FAQ. Pasti. Jadi it's automate faster.
The kios. Oppo chat. Habis itu aku lakukan login. Habis itu test your system. Habis itu oke, cool. So what I do adalah crop all the screenshots. Put it here. Uh, Here are the screenshots from landing page, and it goes to out Google out, then goes to um dashboard, which is what we have right now. There is also a change in the dashboard that we don't have to address at the moment. See screenshot. Oke, biarkan dia berjalan. Sekarang kembali lagi kita mau ngerjain landing page Lovina. Oke, landing page Lovina, kamu sudah jadi seperti apa? Oke, sudah menjadi seperti ini. Intelligent Voice Agent for Enterprise. Start free trial, advanced voice capability, emotional, bahasa Indonesia, real-time analytics, ya. Reduce ops cost, rest response time, retransform. Oke, it's a good start. It's a good start. Mungkin for now aku akan publish dulu. Dan ini akan aku share ke tim memberku, ke partner-partnerku buat tahu kayak, what you guys think, right? So see like bikin landing page secepat itu gitu, kayak nggak usah kebanyakan mikir gitu. So for now, I'm going to mark this as done. Walaupun kayak ya ini cuma kayak placeholder ya, sama kayak this or cuma bikin progres seperti ini aja ini udah cukup buat kita bisa ngobrol dan bisa apa ya lanjut eh, ngerjain something else gitu ya. So I'm gonna mark this as done for now. Habis itu fix UI bug. Fix UI bug. Let's go back here into breadcrumb. Oke, so breadcrumb, kamu sudah lakukan apa? Kamu sudah lakukan fix breadcrumb color consistency dan remove title when breadcrumbs are present. Oke, apakah sudah terjadi? Cool. Ini ada breadcrumb. Search. I think that's okay. Uh, um, I think ini salah deh. Remove title when breadcrumbs are present. I think this is wrong. We want to remove it only if uh, the breadcrumb only contain one element. If it says project ABC, we still want to show the data, the title. And if we only have project, we want to remove title. Oke, jadi ketika kita prompting, just pro tips, showing apa namanya examples, namanya few shots ya, few shots prompting itu cuma useful untuk ngasih tahu ke AI buat kayak seharusnya mereka nextnya ngapain. Cool, I guess the color consistency kayaknya udah bener ya. Ini kan udah bener kan nih warnanya sama. Oke, tinggal masalah title-titlenya. Wait, sebelum itu, also please make sure the height is consistent. Oke, tak revert. Oke, cool. Kembali lagi. So, you see kayak aku itu kerjanya mungkin agak-agak mirip kayak AI ya. Jadi kayak go back to apa namanya, kita harus ngapain, cek udah beres atau belum. Kalau udah beres, maju. Cek udah beres atau belum. Kalau udah beres, maju gitu ya. Jadi WMS 5 coding sudah sampai mana ente?
Ini kenapa? Enter. Skat, bro. Oke, WMS vibe coding di run. Kadang-kadang harus dicek ya ini harus ngapain dia. Terus kalau teks ini sudah Lovina udah beres, package JSON. Um, oke, wait ini kan breadcrumb ya? Enggak nih ini Kadios nih. Ah, ini udah bro. Oh iya, ding bener juga. Oke. Um, Kadios kayak gimana bentuknya? Proceed, aman. Tuh, 11-11 dan selesai. Cool. Landing page buat Kadios dan udah ada videonya. Ya, nanti kita perlu bisa ngerapiin beberapa hal ya. This looks kinda shitty actually. Kayak logonya ampas, ininya salah, 3D-nya salah. Shit. Uh, Get started, jalan nggak? Bisa langsung sign in. Oke. Overall landing page seems fine, but it still looks kind of shitty. And this is the reason kenapa aku suka pakai Vizero daripada kursor buat bikin UI ya, karena UI-nya kursor ya seadanya banget gitu, ampas banget. But you know, actually it gets one of the job done. It's kind of shitty. Mungkin aku bisa some of the grid placement looks bad. Uh, Kita kasih contoh aja. Okay, can you tidy it up a bit? Kita ngasih contoh. So, tugas kita malah jadi manual QA sekarang ya. And that's the reason why sebenarnya manual QA itu harusnya nggak bisa di-outsource. Karena cuma kita yang paham. Aneh banget emang. And then WMS, apa kamu ada blocker? Accept all. Sikat, sikat. Masih jalan. Oke, ini juga masih jalan. Accept all. Habis itu, ini sudah jadi. Mari kita lihat. Oke, ini ada. Beres, berhasil. Dan kalau pindah, cuma tinggal breadcrumb doang. Cool, perfect. And then I'm gonna just make a PR for this. Accept. Harusnya, ya ini ada geser dikit tapi nggak apa deh. Dah. Make PR for this. And as you can see, buat kerja bareng pun, kerja bareng sama engineers lain gitu, kita bisa stay di kursor untuk kayak bikin PR gitu ya. Dia bisa bikin status, bisa nge-add, bisa bikin commit message, bisa bikin PR message gitu. It's crazy good, crazy good. Oke, jadi I think for now I'm gonna keep it here. Di nanti akan aku lanjutkan ya buat ngomongin lanjutin soal yang WMS ini ketika udah selesai. But for now I have to go. Nanti I'll try to stitch the video together supaya kayak kita nih tahu ini hasilnya ntar kayak gimana. But for now, as you can see, we have a working landing page. Kalau di refresh, apa aja rapi? Eh, Masih enggak, masih belum rapi juga, masih ampas. Ya ini bisa dikulik nanti. Kita punya landing page buat voice AI. Kita berhasil nge-fix problem di apa namanya di project kita yang lain, dan kita sudah ongoing untuk ngerjain WMS. So as you guys can see, kayak kita bisa ngerjain 4 barang sekaligus, asalkan kita punya project management dan kayak state management yang bagus di kepala kita, gitu. I'm gonna say like this is probably done.
dan kayak bikin PR di sini. Ntar aku beresin yang ini supaya teman-teman bisa tahu gimana dia itu bikin PR bisa langsung dari kursor aja gitu. Cool, cool. Em, ini pakai GH ya itunya apa namanya rule-nya. And then what we're gonna do adalah cek sendiri langsung di UI V1 dan langsung ada pull request-nya. Sih, dan langsung rapi. Kayak description changes, business value-nya apa gitu ya. Sayangnya dia belum bisa masukin screenshot atau mungkin aku belum tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu cara gimana masukin screenshot ke sini, please let me know. It's gonna be amazing. Uh, but yeah, that's probably it for now. Nanti aku sambung lagi. WMS. So, where do we get to for WMS? WMS itu berarti ini. Oke, kayaknya stuck ya dia ya. Kita yang harus lakukan kalau dia stuck adalah just continue. Bisa dilihat di sini kayak dia udah berhasil bikin functions-nya public source walaupun kayaknya belum ada isinya. And I'm not even sure like how do you run this. So I guess we can take a look at package JSON. Dia pakai Next.js. Not necessarily a fan. Um, tapi ya udah asalkan bisa deploy di Firebase ya. Uh, terus ke WMS lagi nge-run npm install. So let's see how things goes. Dia ada barang-barang lain nggak dia di sana? Oh, sih nggak ada ya. Ya udah, ini tinggal nunggu npm install. Nanti pun kita juga bisa ngecek si apa namanya si Next-nya ini berhasil membuat apa nanti ya. Hmm, ini apa nih? Oke, beres. Ya beres, udah beres. Tinggal nunggu WMS. So, and then WMS nanti ya kita tinggal ngeliat hasilnya. But supaya barangnya komplit, kita tungguin ya. Jadi to recap, tadi kita udah ngerjain 4 project. Yang pertama adalah WMS yang sedang ongoing. Yang kedua adalah landing page for Kadios yang again juga masih ongoing, tetapi lagi diberesin ya, dikerjain. Tapi kita udah bisa ngeliat hasilnya di sini langsung dan hopefully like soon bisa dilihat juga di apa namanya diakses publicly gitu. Yang ketiga adalah bikin landing page Lovina pakai V0. Jadi as you guys can see bahwa sebagai seorang engineers itu kita harus punya banyak tools. Jangan cuma mikirin bahwa semua tuh di software coding, bisa aja pakai Excel, bisa aja pakai Google Sheet, bisa aja pakai Vibe coding, bisa aja pakai Lovable, pakai V0, whatever get the jobs done cepat and in a decent quality yang kayak kita okay with. Yang terakhir adalah kita ngebenerin bug in one of the project yang emang engineers-nya banyak gitu ngerjainnya rame-rame. So that is how we actually do vibe coding ya. Di mana skill yang paling penting adalah actually problem solving, mecah-mecah pekerjaan, being able to figure out what is going on gitu ya. Jadi kayak holding the state in your head atau di suatu second brain. In my case, my second brain itu adalah um, si ini apa namanya? Second brainku adalah Notion gitu. Sini suka error-error, continue. So why npm install doesn't work here. Ya. Uh, I'm going to end the videos ketika ini udah beres ya. Jadi kayak akan aku coba apa namanya kulikin ini WMS sampai akhir bentuknya kayak gimana. I'm not sure either. Biasanya kayak kalau udah panjang kayak gini prosesnya itu biasanya hasilnya jelek. Bagusnya tuh kayak kalau kita ngerjain satu barang tuh kayak kecil-kecil terus kita lihat hasilnya, kecil-kecil kita lihat hasilnya gitu. Sedangkan kalau yang sebanyak ini langsung ada any given time, biasanya sih it's gonna be bad news. But you know, we'll see. Siapa tahu ini juga hasilnya akan menarik. Um,
Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah ini udah aman dashboardnya. Um, Berarti kita tadi harus npm install yang itu nggak jalan. Ini kenapa nggak jalan ya npm install? Pim package dev. Berapa lama ya? What is going on with npm? Lama pakai pnpm juga nih, kesel. By the way, like even right now kayak aku pun juga nggak tahu ya nih stack-nya apa aja gitu. Ada Zustan aku cukup paham. I'm not sure why. Oh, we need QR code gara-gara emang mau pakai QR code nanti. Apaan tuh? Terus aku honestly tidak terlalu paham Tanstack itu apa. Tadi ya Tanstack nggak salah ya. Ya Tanstack. Tapi itu buat query. Kayak aku lihat-lihat sih kayak setelah melakukan vibe coding beberapa kali, Tanstack itu lumayan sering dipakai ya. Terakhir kali aku kayak doing actual real coding myself, eh aku sih dulu pakai query tools yang lain ya, kayaknya bukan React Query deh. I don't remember what was that. So I don't necessarily understand like segala macam technologies yang dipakai saat ini, and that's okay. Karena software engineering tuh emang kayak move secepat itu sih gitu. Dan kayak yang penting itu adalah kita tahu harusnya yang benar seperti apa dan kita bisa nge apa ya namanya ya nge QA lah ya. Dan nge QA ini aku loosely term gitu, bukan kayak manual QA yang teman-teman tahu gitu. Tapi ini lebih ke arah nge QA kayak apakah kodenya benar, arsitekturnya benar, flow-nya benar gitu. Jadi so it's not actually quality checking tapi lebih ke arah correctness checking ya. And I guess like I've talked in several places di mana quality itu nggak cuma functional quality ya, ada performance, ada security, ada maintainability dan kawan-kawan. Segala macam flex itu yang kita actually sebagai manusianya itu yang harus lebih paham caranya gimana. So that's kind of like the skill that we need in this era di mana AI itu lebih lebih to the moon gitu. So let's wait for this. Mungkin nanti akan aku cut videonya supaya kayak langsung kayak nanti hasilnya seperti apa. Oke, sambil kita ngeberesin si WMS-nya ini, mungkin aku sambil bikin dua hal ya, which is bikin Firebase-nya buat si dia. Habis itu yang kedua adalah aku bikin GitHub-nya. Tag, repo, new repo. Habis itu set nearby on the command line, push this. Okay, guess this what we have to do. Mana nih? Ini apa nih? Oh, oke. Okay. So git ini status git min A. Wah, hmm, dia ada lah. Ah, ada not modulesnya. Di WMS ini perlu tambahin gitu. Nah, common git ignore please.
hampir aja not modus diangkat semua. Oke, habis itu sambil itu kita bikin project baru. Wah, bisa nih. Blue Analytics, ya sure. Sambil ngerti ini, kita ignore udah masuk. Oke, kita cek dulu tadi hasilnya apa di barang. Error, masukin new. Oke, eh, kita perlu di Firebase kita perlu melakukan dua hal. Auth, habis itu Firestore. So, madu adalah build auth. Aku akan mengenable login pakai apa ente? Auth-nya pakai password. Berarti get started. Hmm, oke, habis itu ini kan ya, username password ya. Sign up, reset password, has warehouse access. Oke, ya wis. Habis itu kita perlu app hosting, kita perlu Versor database dulu. Um, Sambil create database, database-nya kita di Southeast Asia. Kita next, start in prod, you, what are you doing here? Yang ikut dulu aja lah. Habis ini harusnya tinggal app hosting, app hosting, build, hosting, terus hosting, get started. Hmm, next, next, continue to console. Terus buat masukin, I think yang harus kita lakukan adalah tinggal project overview, terus kopas segala macam di sini. Oh, web OMS, base hosting, ya, oke. Nah, lihat, next step aja deh, ikut aja. Uh, this is my Firebase. Ini nggak secure by the way, so don't do this in productions. Tapi ini justru kalau kita bikin internal tools itu nggak masalah ya. Jadi sikat aja. Terus
Actually, start to npm install sini aja. Kayaknya lebih ngebut sih. Terus Firestore database-nya buat testing-testing aja, kita pengennya rules-nya itu dibikin open. So, just for now. Terus skip, ini lama banget. Hmm, jadi setelah aku masukin Firebase ini, dia bakal otomatis kayak ngesettingin kayak settingan Firebase-nya ya. Again, not the best way to do it. Uh, kita bakal nge-leak segala macam security token dan kawan-kawan ke productions. Jadi ketika udah masuk ke productions nanti ini harus dibuang, harus dikonfig dari backend. Dan sebenarnya si Firebase ini kalau kita vibe coding dia bisa ngatur-ngatur supaya bisa dikonfig dari backend. Jadi um, yang penting kita tahu kita harus ngapain nanti biar dia vibe codingin sendiri untuk nge-securein kode-kode kita. Asalkan kita harus tahu bahwa barang ini harus secure gitu. Hmm, sampai ada dibikinin env kan, envar, good stuff, npm lambat pisan. Sebenarnya harusnya bisa pakai pnpm aja. Aduh, apa deh? Meanwhile, sambil itu dimasukin. Ini di push kemana nih? Oke, udah benar. Mantap. Hmm, oke tinggal ngecek si the hell is this? Welcome back. Oke, coba. What the fuck is this? Think your UI is broken. This is going to be used in desktop, but some of the functionality should be. Iya aneh banget. Rusak kayak gini. What the hell? Hmm. Oh, there you go. Sign in. Nggak bisa. Doesn't work. Not sure why. Sign in. Oh, mungkin gara-gara Firebase-nya mati. Oh wow, tiba-tiba jadi cakep. Doesn't work. Thank you.
di queue dulu sambil dia ngerjain. Uh, so it's kind of looking good, right? Kayak bikin WMS dalam satu promptnya ChatGPT, uh, PRD-nya kayak gini aja. Terus dia udah bisa nebak-nebak, nanti habis itu tinggal jalanin. Ini udah diberesin, close aja. Ini udah deploy belum ya? Nggak masuk kayaknya ke deployment aing. Nggak ngerti deh kenapa. Hmm, Sudah bikin WMS. Tengah jalan ya? Kenapa nggak deploy ke sini ya? Perlu dibug dulu tuh kenapa tuh? Busuk banget ya kursor ya dibuat bikin UI ya? Anjir, anjir. I guess stop dulu deh. Uh, can you make the landing page prettier? It should be using the theme color. Use theme color. Fit it into new theme color. Yang kedua adalah kita new. Lagi sih kami jadi yang baru ya. See my logo tuh. Um, UI structure. Make it look good on responsive. So, oke, sebelum ngerjain ini. Ini apaan nih? Bikin SVG. Oh, sure. Why the hell not? Oh, dia bikin icon. Oh, wow. Dia bikin icon buat kita. Bisa gitu? Seru lah. Anjay, dia bisa bikin icon dong. Jadi apa iconnya? Lah kok jadi Kadios? Kadia ini kenapa jadi Kadios icon? Si goblok. Ya udah deh, nanti aja. Oke, kita coba refresh. Jadi the thing adalah kayak if you wanna go AI, just do all in AI. Kadang-kadang kayak kalau kerja sama desainer terus kayak ngikutin polanya desainer, malah nggak cocok sama AI. And that's what I learn. Kayak
a lot of stuff kita tuh pekerjaan kita sehari-hari pun juga harus mulai berubah ya. Kayak kita nggak bisa menggunakan cara pola kita kerja zaman dulu, terus zaman sekarang di mana kayak AI udah lebih gila. Um, Lebih baik kita menyesuaikan dengan di mana pekerjaan kita tuh optimas dengan menggunakan AI tools. Sama persis kayak kalau kita nanam padi lah. Nanam padi itu kalau di Indonesia gitu ya kan pakai tangan gitu. Pakai tangan itu tuh inefficient, tapi ada suatu certain way di mana kita tuh nanam pakai tangan itu bisa nanam di tempat-tempat yang kayak tempatnya kecil-kecil dan bentuknya tuh nggak lurus. Sedangkan kalau di Jepang atau di US ya nanam barang-barang itu tuh kayak pakai mesin, jadi kayak mereka cuma bisa nanam tuh di tempat yang gede, yang supaya bisa dilewatin mobil, supaya bisa mengerjakan banyak hal dalam hal masif, dalam skala masif. Dan ini kayak perbedaan antara pakai tangan versus pakai mesin. Similarly, kalau kita kerja dengan AI, kita harus mulai apa ya, kerjanya tuh optimize dengan tools-tools dan dengan workflow yang dimana AI bisa kerja dengan optimal gitu. Salah satunya adalah ya mungkin nggak dengerin desainer kita. So, ini apa nih? Nugget commit. Interesting. Emang udah bagus. Eh, ini agent dashboard nggak sih? Nge-lag anjir, salah anjir. Kenapa sih? Aku, habis itu yang ini harus um, yang ini harus login demo setup. Oh, ada demo setup kan? Create demo user. Create demo user. Oke. Wow, interesting. Bikin demonya kayak gitu caranya. Dan apakah muncul nanti di ini di Firebase? Out. Hmm, ya muncul. Wow, oke, oke. Bisa sign in, save. Oh, oke. WMS kita ada jadi nih. I see. I see. Oke. Scan item. Nggak jalan nih barang, tapi. Oke. Ini nanti bisa dilengkapin. Ya, ini perlu dilengkapin sih. Uh, Remaining things. Warehouse, distribution center. I see. Oke. Kalau versinya di mobile look-nya bagus nggak? Oke, not bad, not bad. UIV-nya not bad. Um, Oke, ini nanti tinggal di-completein sih ya dengan bermain-main dengan PRD, terus nanti balik lagi ke sini kayak flow-nya kayak gimana. Um, but I guess that's about it. Kita berhasil menyelesaikan 4 pekerjaan, walaupun half-assed here and there. Uh, Perlu kita beresin satu-satu masing-masing, kecuali yang Lovina kayaknya tetap perlu diupdate sih, karena perlu dengan resource-resource dan gambar-gambar yang sesuai dengan Lovina. Buat UI changes tadi, buat Braid, itu udah beres. Jadi aku tinggal go continue with like the other remaining UI fixes. Meta WMS sebenarnya not bad, tapi apa namanya, si actions-actions ini harus diberesin sih, sisanya ya, karena ini belum jalan, belum functionality belum jalan. Um, Terus yang terakhir adalah Kadios ini. Nah, ini Kadios ini paling rusak sih, kayak paling gak jelas. Um, jadi um, that's how we vibe code.
it's all about kayak just iterating dan problem solving on the get go ya. Jadi kayak punya big view where we wanna go, kerjain, iterate, kita lihat hasilnya dikit-dikit gitu ya. Once we feel good ya commit, 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 commit. Kalau ternyata barangnya jelek ya kita revert, kita minta diberesin sama AI-nya, let them know kayak what's wrong. Basically kayak we are berubah kali ya roles-nya menjadi dari software engineer yang ngoding manual menjadi mungkin mirip-mirip ke engineering manager gitu, yang bisa kayak ngendaliin berbagai macam dan berbanyak agent gitu. Nah, mungkin eventually kita manusia menjadi bottleneck-nya. Kenapa? Karena ya ini aja ngerjain 4 project aja udah susah ya gitu. Walaupun dan sebenarnya kayak AI-nya tuh capable banget untuk ngerjain mungkin sampai 10-100 project any given time. Cuma kayak my mental load sebagai manusia ya 4 aja udah kesusahan nih dan ini kayak empat-empatnya cuma satu yang benar-benar beres. Tiga yang lainnya kayak masih kurang here and there. Bisa diiterate, it is in a good phase di mana itu good milestone yang kayak bisa diiterate, bisa dikasih ke stakeholder. But definitely need a lot of improvement still. So that's how you fight code. That's how you execute for projects.